Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita diberikan anugerah kesehatan, keimanan dan kenikmatan-kenikmatan yang lain, ya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama membaca beberapa ayat Al-Quran. Semoga bacaan kita memberi nilai tambah bagi kita, terutama nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan juga kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti petunjuk dan ajaran beliau sampai hari kiamat. Kita akan lanjutkan bacaan kita tentang ayat-ayat kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita sudah baca pekan lalu ayat yang ke-74, ya. Nah, sekarang kita baca lanjutannya, ayat 75. Silakan dibaca ayat 75. Ya, sampai situ dulu, ya. 2 ayat. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang mengerti. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak syukur kepada yang terbenam." Baik. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin." Wa kadzalika, dan demikianlah, nuri, kami memperlihatkan, Ibrahim, kepada Ibrahim, malakuta, kekuasaan kami. Malakutas samawati wal ard, kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Waliyakuna minal muqinin. Waliyakuna, dan agar dia menjadi, agar dia termasuk minal muqinin, di antara orang-orang yang yakin. Ya. Disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, ya, ai wa mithlu tilkal iraati nuri Ibrahima wal jumlatu mu'taridatun, ya, wa malakutas samawati wal ard mulkahuma
wa zidat ta wal wawu lil mubalaghah fi sifatin wa mithluhu ar-raghabut war-rahabut mubalaghatun fir raghbah war-rahbah. Qila arada bimalakutas samawati wal ardi ma fihima minal khalqi wa qila kashafallahu lahu an dzalika hatta ra'a ilal arsy wa ila asfalil ardin wa qila ra'a min malakutis samawati wal ardi ma qassahu Allahu fi hadhil ayah wa qila al muradu bi malakutihima ar-rububiyyata wal ilahiyyata ay nurihi dzalika wa nuwaffiquhu lima'rifatihi bi tariqil istidlali allati salakaha. Wa ma'na nuri arainahu hikayata halin madiyatin. Wa qawluhu waliyakuna minal muqinin muta'alliqun bimuqaddarin ay arainahu dzalika liyakuna minal muqinina wa qad kana azaru wa qaumuhu ya'budunal asnama wal kawakiba wasyamsa wal qamara fa arada an yunabbihahum 'alal khata'i wa qila innahu wulida fi sarabin wa ja'ala rizqahu fi atrabi asabihi fakana yamussuha wa sababu ja'lihi fi sarbi anna namruda ra'a ru'ya anna mulkahu yadhhabu ala yadi mauludin fa amara bi qatli kulli mauludin wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik, artinya apa? Wa kadzalika nuri Ibrahim, seperti itulah al-ira'ah. Al-ira'ah itu artinya memperlihatkan. Nuri Ibrahim wal jumlah mu'taridah. Nah, jumlah ini atau apa namanya? Kalimat ini namanya kalimat mu'taridah, ya. Kalimat yang menyisipi, itu dalam kata bahasa Arab mu'taridah itu menyisipi dua kalimat, ya. Jadi kalimat wa idz qala Ibrahim dan seterusnya itu satu kalimat atau satu jumlah. Kemudian wa kadzalika nuri Ibrahim, ini namanya kalimat mu'taridah, kalimat perantara, ya. Kalimat yang ada di antara dua kalimat yang lain. Ya, apa artinya? Malakut wa kadzalika nuri Ibrahim, dan seperti itulah kami perlihatkan kepada Ibrahim. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin ingin menjelaskan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umat manusia, bagaimana Nabi Ibrahim dulu diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia hidup di tengah-tengah orang yang menyembah berhala, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan Ibrahim petunjuk untuk sesuai dengan fitrahnya. Ya. Dia tidak pernah ikut menyembah berhala. Bahkan dia mengingkari apa yang dikerjakan oleh kaumnya, termasuk oleh ayahnya sendiri. Yang kita kenal disebutkan namanya apa kemarin? Yang disebutkan dalam Al-Quran Azar, tapi dalam sejarah namanya adalah Tarikh. Dan Azar ini adalah apa? Gelar, ya. Sehingga ketika beliau Nabi Ibrahim bertanya-tanya tentang Tuhan yang berhak disembah itu siapa sebenarnya? Ya. Siapa sebenarnya Tuhan yang berhak disembah? Kalau patung dan berhala, Nabi Ibrahim mengatakan tidak berhak disembah. Kenapa? Karena
Karena beliau lihat bagaimana caranya orang membuat patung-patung tersebut. Ya. Dibuat dari kayu, ada yang dari batu, bahkan beliau melihat sendiri bagaimana ayahnya memahat patung itu. Makanya akalnya tidak menerima. Akalnya Nabi Ibrahim tidak menerima. Bagaimana mungkin sesuatu yang dipahat oleh tangan manusia kemudian disembah. Ya. Dimintai segala sesuatu, berdoa kepadanya, ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang pokoknya macam-macam jenis penyembahan kepada patung-patung tersebut. Ya. Maka dia pun atau Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada kaumnya bahwa kalian ini tersesat dari jalan yang benar karena yang kalian lakukan tidak masuk akal, ya, tidak masuk di akal. Sementara manusia itu kan diberikan akal oleh Allah untuk berpikir, ya, untuk berpikir itu akal itu, untuk memikirkan sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana caranya Allah mengajarkan? Wa kadzalika nuri Ibrahim. Kami perlihatkan kepada Ibrahim itu malakut. Malakut, apa artinya malakut? Malakut ini berasal dari kata mulkun. Ya. Malakut berasal dari kata mulk. Ya. Mulk itu artinya apa? Kekuasaan. Ya. Mulk. Maliki yaumiddin. Ya, kata malik itu artinya penguasa. Ada yang mengartikannya dengan penguasa, ada yang mengartikannya dengan raja. Ya, raja di raja. Dan penguasa tentu punya kekuasaan. Nah, mulk artinya kekuasaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaannya. Ya. Dan kata malakut diambil dari kata mulk. Nah, karena malakut itu artinya sighah mubalaghah. Ya, apa nih sighah mubalaghah? Sighat atau kosakata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat. Ya, mubalaghah. Sighah mubalaghah artinya suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat atau paling. Ya. Jadi kekuasaan Allah itu bukan cuma mulk, bukan cuma kekuasaan, tapi malakut. Ya. Kekuasaan yang bahasa kita yang super. Ya. Kekuasaan yang super, ya, super power, ya. Super kuat. Ya. Itu disebut dengan malakut. Ya. Jadi kalau mulk itu kekuasaan, kalau malakut kekuasaan yang super. Ya. Jadi yang diberikan, yang diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar mulk, tapi malakutnya, ya. Kekuasaannya yang sangat super itu. Ya. Makanya ada yang mengatakan bahwa qila kasyafallahu lahu an dzalika hatta ra'a ilal arsh wa ila asfalil ardin. Nah, ini kata qila, ini namanya sighah tamrid. Ya, sighatut tamrid itu kata yang digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang ada dari kata marotnya. Artinya apa namanya? Pendapat yang kebenarannya itu masih diperdebatkan. Tapi disebutkan dalam tafsir, qila, bagaimana caranya Allah memperlihatkan malakutnya kepada Nabi Ibrahim? Kasyafallahu lahu an dzalika hatta ra'a ilal arsy wa ila asfalil ardin. Jadi Nabi Ibrahim oleh Allah diberikan diberikan anugerah bisa melihat sampai bawah arsy. Beliau bisa melihat sampai bawah arsy dan sampai 7 lapis bumi. Ya, qila. Ya. Jadi begitu caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan
pengetahuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana caranya? Wallahu ta'ala alam. Nah itu karena itu adalah mukjizat tentu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, dan manusia biasa tidak bisa mengakses itu. Ya, namanya mukjizat disebutkan oleh para ulama, mukjizat itu artinya sesuatu khariqun anil adah. Ya. Khariqun anil adah, kemudian yahtamilu tahaddi wa salimun anil mu'aradah. Nah, itu disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang kharif, yang tidak sesuai dengan adat. Itu bahasa kita yang luar biasa. Ya. Yahtamilu tahaddi, dan di situ ada bentuk tantangan. Wasalimun anil mu'aradah. Ya. Tetapi dia tidak bisa ditandingi. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Nah, mukjizatnya Nabi Ibrahim di salah satunya disebutkan dalam tafsir ini, mukjizat beliau itu adalah Allah berikan beliau ke anugerah bisa melihat tembus pandangannya. Ini disebut dengan kasyaf. Ya. Kasyaf itu pandangan yang tembus. Ya. Dia bisa melihat sampai melihat arasy. Dan bisa melihat sampai 7 lapisan bumi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Itu disebut dengan malakut. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Artinya Nabi Ibrahim diberikan kekuasaan bisa mukasyafah. Mukasyafah itu pandangan beliau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat langit dan bumi. Ya. Jadi bukan sekedar mulk, bukan cuma kekuasaan yang biasa, tapi kekuasaan Allah yang luar biasa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kasyafalahu. Jadi Allah membuka tabir pandangan Nabi Ibrahim bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Dan para nabi diberikan hak itu oleh Allah. Nah, itu bagian dari mukjizat para nabi. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Isra dan Mi'raj, itu beliau diberi anugerah bisa melihat surga, dan bisa juga melihat neraka. Nah, itu tentu anugerah Allah kepada para nabi dan para rasul. Dan Allah disebutkan di dalam Al-Qur'an, tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah bisa memberikan kekuasaan kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia bisa mencabut kekuasaan dari orang yang Dia kehendaki. Ya. Dan kekuasaan yang diberikan itu bukan cuma menjadi raja saja, tapi kekuasaan dalam bentuk yang lain. Ya. Seperti apa? Seperti ini. Seperti para nabi dan para rasul diberikan oleh Allah kekuasaan untuk bisa melihat, ya, yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang gaib sekalipun diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang Dia kehendaki tentunya. Ya. Dan tentu para nabi dan para rasul juga termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, karena mereka adalah merupakan manusia-manusia pilihan Allah. Ya, itu bagian dari mukjizat. Ya. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, sehingga dari ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, beliau mengetahui siapa yang berhak disembah dan siapa yang tidak berhak disembah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperlihatkan dengan cara diperlihatkan kekuasaan-kekuasaannya. Ya. Nah, begitulah para nabi dan rasul yang lain juga. Ya, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam hal yang tidak diajarkan kepada manusia biasa. Ya. Sehingga beliau bahkan mengetahui kisah-kisah para nabi dan para rasul zaman dulu.
Padahal beliau tidak pernah bisa membaca, ya. Beliau itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Dan beliau tidak bisa membaca kitab Taurat, tidak bisa membaca kitab Injil. Ya. Karena memang tidak pernah belajar itu. Ya. Tidak pernah belajar seperti manusia biasa, mempelajari huruf-huruf, ya. Mempelajari kata, dan seterusnya. Makanya disebut ummi. Ya. Beliau tidak pernah belajar Taurat, tidak pernah belajar Injil, ya. Tidak pernah belajar kitab-kitab yang diturunkan kepada Allah sebelumnya kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Tapi beliau diajar oleh Allah dengan cara yang lain. Ya. Dengan cara diberikan wahyu. Makanya beliau bisa mengetahui isi kitab-kitab zaman dahulu seperti yang kita sebutkan dalam sejarah, ya. Ketika beliau pertama-tama sampai dan tiba di Madinah, ya. Siapa tokoh tokoh Yahudi yang masuk Islam pertama-tama? Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam kan orang tokoh Yahudi yang mengerti kitab Taurat. Dan dari hasil diskusi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abdullah bin Salam masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada Abdullah bin Salam, ya, isi-isi kitab Taurat. Dari diskusi-diskusi itulah akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Ya. Baik. Waliyakuna minal muqinin. Agar dia menjadi muta'alliq bi muqaddar ay arainahu dzalika liyakuna minal muqinin. Kami memperlihatkan kepada dia hal tersebut agar dia termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang yakin, ya, terhadap keesaan Allah Azza wa Jalla. Ya, yakin terhadap keilahian Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya Nabi Ibrahim berani menentang orang-orang penyembah berhala karena beliau punya keyakinan bahwa berhala itu tidak berhak disembah dan ada Tuhan selain berhala itu. Berhala itu bukan Tuhan, ya. Tapi ada Tuhan yang asli, yang wajib disembah, bukan yang ini. Beliau yakin. Dari mana beliau yakin? Ya karena diberikan anugerah oleh Allah melihat kekuasaan Allah itu. Akhirnya beliau yakin ini berhala tidak pantas disembah. Yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malakut, kekuasaan yang yang super, ya. Bukan cuma yang zahir tapi yang ghaib. Itulah disebut malakut, ya. Ya, sighah mubalaghah dari kata mulk. Ya, disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, ya, seperti dari kata raghbah, sighah mubalaghahnya raghabut, ya. Kalau rahbah, rahabut, ya. Raghabut dan rahabut, ya. Raghbah itu artinya apa? Raghbah itu cinta, ya. Kalau raghabut, kecintaan yang luar biasa, ya. Raghbah juga, rahbah juga demikian. Ada rahabut, ada raghabut. Nah, kalau mulk, malakut, nah, sesuatu yang sifatnya luar biasa. Jadi, liyakuna minal muqinin, agar dia menjadi termasuk orang-orang yang yakin terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Ibrahim termasuk orang yang yakin. Dan yakin juga artinya berilmu. Kata yakin itu artinya adalah ilmu. Maka kata ilmu dalam usul fiqh itu disebutkan apa definisi ilmu? Ya. Definisi ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ya. Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi. Ya. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, itu namanya yakin. Ya. Jadi Nabi Ibrahim disebut orang yang yakin karena beliau tahu bahwa hakikat dari Tuhan itu yang boleh disembah itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada Tuhan yang lain. Apa-apa yang disembah itu
bukanlah Tuhan yang berhak untuk disembah. Ya. Disebut dengan yakin. Ya'rifu ma'rifata yaqiniyan. Itu disebut ilmu. Ya, jadi orang yang berilmu itu artinya orang yang mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ya. Itu disebut dengan ilmu. Maka ilmu itu identik dengan keyakinan. Ya. Jadi kalau kita yakin ini apa? Misalnya ini HP. Nah, berarti kita tahu ini HP ya. Berarti HP itu begini modelnya. Itu yang disebut ilmu. 1 tambah 1 berapa? 2. Nah itu ilmu. Ya. Jadi kalau ada orang bilang 1 tambah 1 sama dengan 1,5, berarti dia tidak punya ilmu dia. Ya. Karena dia menggambarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. 1 tambah 1, 1,5. 1 tambah 1 tambah 1, 1. Berarti tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi bukan ilmu. Maka sesuatu yang tidak bisa tidak sesuai dengan ilmu, tidak bisa diyakini. Ya. Kalau kita mengatakan 1 tambah 1, 1,5, tidak ada orang yang percaya. Ya. Tidak ada orang yang percaya. Karena orang taunya, ilmunya itu 1 tambah 1, 2. Ya. 1 kali 1, 1. Tidak ada 1 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. Ya, kalau 1 kali 1, 10, ya berarti dia belum berilmu. Makanya kalau kita sekolah, ya, kalau kita jawab 1 kali 1, 2, disalahkan sama guru. Kenapa? Karena memang salah. Ya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Beda. 1 kali 1 dan 1 tambah 1. Kalau 1 tambah 1, 2. Ya. Orang kalau bilang 1 tambah 1, 1. Atau 1 tambah 1 tambah 1, 1. Orang bilang tidak bisa, tidak meyakinkan. Ya, tidak meyakinkan. Ya. Mau dijelaskan bagaimanapun 1 tambah 1 tambah 1 tetap 3. Ya. Tetap 3. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan ilmu. Ya. Makanya orang yang tidak sesuai dengan ilmu itu disebut dalam Al-Quran dengan orang yang dhalin. Orang yang tersesat. Ya. Dia mempertahankan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Itu berarti dia tidak menggunakan ilmunya. Itu dengan yakin. Jadi suatu ilmu itu adalah sesuatu yang bisa diyakini. Nah, ini yang disebutkan minal muqinin. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang yakin. Makanya yakin itu identik dengan iman. Ya. Jadi kalau orang yang beriman berarti dia yakin. Dan orang yang yakin berarti dia mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Ya, makanya disebut dengan ilmu, yakin, dan iman. Nah, itu ada tiga kata yang selalu bergandengan. Selalu berkaitan. Yakin, iman, ilmu. Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Maka i'lam, Allah menggunakan kata i'lam. Ketahuilah, ilmuilah, yakinilah. Ya. Ya. Maka orang yang beriman, dia harus yakin dan yakinnya harus sesuai dengan ilmu. Ya. Tidak bisa kita meyakini sesuatu kalau ilmunya tidak ada. Ya seperti tadi. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu tidak bisa kita yakini karena ilmunya tidak ada itu. Ya. Ilmu yang ada adalah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya. Itu ada ilmunya. Maka bisa diyakini. Maka bisa diimani. Kalau tidak sama, tidak sesuai berarti tidak bisa diimani. Tidak bisa diyakini. Maka dia mau dikatakan ilmu tetap tidak diterima oleh orang. Itu yang disebut dengan yakin. Minal muqinin. Nah, Nabi Ibrahim itu
dikategorikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang muqinin. Orang yang yakin, yakinnya. Makanya beliau berani membantah para penyembah berhala. Ya. Karena berhala itu kalau disembah tidak sesuai dengan ilmu. Ya. Menyembah berhala itu tidak sesuai dengan ilmu. Kenapa? Karena berhala dibuat oleh manusia. Baru kenapa manusia yang sembah dia? Ya. Itu tidak sesuai dengan logika bahasa sekarang itu. Kita bikin patung, kita simpan, baru kita sembah. Tidak sesuai dengan logika. Kenapa? Seharusnya patung itu yang nyembah sama kita orang. Ya. Karena kita yang bikin. Seharusnya dia yang menyembah kepada kita. Bukan terbalik. Nah, itu tidak sesuai dengan ilmu. Jadi ilmu itu yang sesuai dengan akal manusia. Orang yang berjasa, dia yang dihormati. Seperti kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu akan menghargai kita karena kita yang kasih dia sesuatu. Ya. Bukan sebaliknya. Kita yang bakasi, baru kita yang menghargai atau kita yang menghormati. Ya, itu terbalik. Maka ini yang disebut dengan keyakinan. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ya, sungguhnya aku melihat engkau dan kaummu berada di jalan yang sesat. Ya. Dan kesesatan yang nyata. Kenapa dikatakan kesesatan yang nyata? Karena memang nyata-nyata tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan keyakinan, tidak sesuai dengan logika. Ya. Apalagi nanti di di ayat yang lain, Quran surah Al-Anbiya itu tentang patung itu masih juga, ya. Nabi Ibrahim seperti yang kita sudah sebutkan, beliau menghancurkan patung-patung itu. Dan ketika dihancurkan, patungnya tidak melawan. Nah, kalau dia Tuhan, pasti dia melawan. Jangankan Tuhan. Kalau dia hidup, pasti dia melawan. Nah, itu berat menunjukkan bahwa patung itu tidak hidup. La yanfa'u wa la yadur. Ya. Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Ya. Apakah kalian menyembah sesuatu selain Allah? Ya. Yang tidak memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun dan tidak memberikan mudarat. Patung ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ya. Nah, seperti kisahnya Amr bin Jamuh. Ya. Kisahnya Amr bin Jamuh. Patungnya diambil oleh anak-anak, dimasukkan ke comberan. Ya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa itu patung. Kalau dia punya kekuasaan, dia pasti tidak bisa dibikin begitu, tidak bisa. Ya. Nah, ini disebut dengan minal muqinin, orang yang yakin. Kemudian disebutkan dalam kitab ini, ya, kana Azar wa qaumuhu ya'budun al-asnam wal kawakib wasyams wal qamar. Ya. Fa arada an yunabbihahum 'alal khata'. Ya. Jadi Azar itu ayahnya Nabi Ibrahim, tarikh itu, dan kaumnya, mereka tidak hanya menyembah patung, tapi mereka juga menyembah kawakib, bintang-bintang. Wasyams, menyembah matahari. Wal qamar, menyembah bulan. Ya. Jadi mereka sembah semua itu. Fa arada an yunabbihahum 'alal khata'. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin, ya, mengajari mereka melalui Nabi Ibrahim. Ya. Melalui Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu dan firman untuk memberikan kalau sekarang kita itu seperti metode untuk mengajari kaumnya. Ya. Bagaimana caranya Allah mengajari Nabi Ibrahim untuk mengajari kaumnya? Allah berikan kepada Nabi Ibrahim wahyu. Ya.
tentang kaukab. Kawakib. Kawakib itu jamak dari kaukab. Ya. Kaukab itu artinya bintang, benda-benda langit. Kalau najam itu artinya bintang juga. Ya. Apa bedanya najam dan kaukab? Ya. Ada yang mengatakan kaukab itu kaukab itu artinya planet. Ya. Planet-planet. Seperti planet Merkurius, Venus, dan lain sebagainya itu. Namanya kaukab. Ya. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ibrahim wahyu. Coba kau fikirkan ini. Ya. Kaummu itu menyembah bintang. Tapi bintang itu ada cuma pada malam hari saja. Ya. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Jadi ketika ada malam, tiba malam, kelihatan bintang. Terlihat bintang. Ya. Qala hadza rabbi. Ya. Qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim diwahyukan kepada Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, coba ajak kaummu itu berpikir. Kalau mereka mengatakan ini Tuhan. Ya. Perhatikan bagaimana ini bintang, kalau dia betul-betul Tuhan, maka dia tidak akan pergi. Ya. Tidak akan tenggelam, tidak akan hilang. Ya. Karena kalau Tuhan hilang, berarti hancur ini dunia. Ya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkab. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi ketika pagi hari bintangnya hilang. Ya, bintang-bintangnya hilang. Nabi Ibrahim diajari oleh Allah Azza wa Jalla, kalau begitu tidak pantas dia disembah. Kenapa? Karena hilang dia. Selain itu bintang itu juga banyak. Bagaimana kalau Tuhan itu banyak? La'ala kullu ilahin bima khalaqa. Apa dalam ayat Al-Quran? La dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'din. Kalau ada Tuhan lebih dari satu. Bintang-bintang itu kan lebih dari satu. Jutaan. Jadi kalau masing-masing bintang itu adalah ilah, Tuhan, maka masing-masing punya ciptaan sendiri-sendiri. Ya kan? Karena Tuhan kan pasti menciptakan. Tidak ada Tuhan yang tidak bisa menciptakan. Yang namanya Malik, ya, ilah, pasti bisa menciptakan dia. Dan pasti masing-masing ilah itu akan membawa dia punya ciptaan masing-masing. Ya. Wala ala ba'dhum ala ba'dhin. Dan pasti setiap ilah akan membanggakan ciptaannya dan akan meremehkan ciptaan Tuhan yang lain. Paham Farid? Ya. Jadi kalau Tuhan lebih dari 2 atau lebih dari 1, pasti mereka akan bersaing. Karena sama-sama bisa, ya kan? Sama-sama berkuasa. Kalau sama-sama berkuasa, sama-sama menciptakan, maka mereka akan saling bersaing. Akan terjadi persaingan antar Tuhan. Ya. Bagaimana itu Tuhan? Tuhan dan Tuhan bersaing. Mereka akan berlomba. Siapa yang paling hebat? Maka kalau ada yang persaingan, pasti ada la'ala. La'ala itu menguasai Tuhan yang lain. Pasti yang menang akan menguasai yang kalah. Dan kalau ada Tuhan yang menang, ada Tuhan yang kalah, berarti yang kalah tidak boleh jadi Tuhan. Karena dia kalah. Ya kan? Pemenangnya ini jadi Tuhan.
Maka itu kata Allah Azza wa Jalla, "Lau kana fihi ma'alihatun illallaha la fasadata." Kalau ada di apa nih? Di langit dan bumi ini ada ilah selain Allah, lau kana fihima, andaikan ada fihima, di langit dan di bumi, lau kana fihima alihatun illallah, ada ilah-ilah selain Allah, la fasadata, maka langit dan bumi ini pasti sudah hancur. Ya. Jangankan langit dan bumi. Kita berikan gambaran sederhana saja. Kalau orang bawa mobil, pasti sopirnya cuma satu. Karena DP setir cuma satu. Tidak ada mobil setirnya dua. Ya kan? Kalau ada mobil setirnya dua, yang satu belok kanan, yang satu belok kiri. Tabalah itu mobil. Ya. Makanya Allah bilang, kalau ada Tuhan selain Allah di langit dan bumi, la fasadata, maka bumi ini akan hancur. Ya. Jangankan bumi dan langit, mobil saja kalau ada dua setirnya, ya, pasti dia mutabalah. Ya. Satu belok kanan, satu belok kiri. Ya. Atau yang satu di muka, satu di belakang. Satu mau maju, satu mau mundur. Karena masing-masing mengatakan, saya ini maju ini. Tidak mundur saya. Maju. Yang sana bilang maju, yang sana bilang maju. Tabelah di tengah. Ya, nah itu gambaran logika sederhana saja. Maka kata Allah Azza wa Jalla, begitu juga ciptaan Allah ini. Kalau ada dua ilah, sudah. Tidak umur lama dia. Tidak ada. Pasti begitu jadi, langsung rusak ulang. Ya. Langsung rusak lagi. Nah, andaikan ilah punya masing-masing. Saya punya langit, saya punya bumi. Ilah yang satu bilang, saya punya langit, saya punya bumi. Ya. Maka masing-masing akan membanggakan dia punya langit dan bumi. La'ala ba'duhum ala ba'd. Maka pasti akan ada yang menguasai yang lain. Ya. Maka tidak boleh ada ilah kecuali Allah. Maka kita mengatakan la ilaha illallah. Ya. Tidak bisa. Karena kalau ada, tidak bisa jalan manusia. Ya. Satu bikin manusia, mukanya, matanya dua. Yang satu bilang tidak. Matanya harus 4. Di belakang 2 lagi. Ya. Jadi tidak jadi itu masalah. Ya. Tidak jadi ciptaan. Makanya Allah mengatakan, falamma afala qala la uhibbul afilin. Jadi ketika kaukab itu hilang, ya, dia mengatakan, saya tidak suka. Ya. Saya tidak suka yang hilang-hilang begini. Ya. Kalau Tuhan hilang berarti bagaimana caranya dia menguasai dan mengatur makhluknya kalau dia sendiri hilang? Ya. Kalau Tuhan hilang, baru siapa yang pelihara ini langit dan bumi? Ya. Logika sederhananya, kalau kita punya rumah, ya, baru kita yang punya rumah itu pergi entah kemana. Apa yang jadi di rumah itu? Pasti akan rusak itu rumah. Barang-barangnya dicuri orang. Karena yang pemiliknya, tuannya tidak ada. Itu logika sederhana. Nah, maka Nabi Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin. Ya, saya tidak suka yang hilang. Karena sesuatu yang hilang, berarti dia tidak berkuasa. Ya. Kalau dia tidak berkuasa, maka dia tidak berhak untuk disembah. Ya. Yang berhak disembah itu adalah yang paling berkuasa. Yang tidak hilang, dia tetap ada, tetap hidup. Ya. Makanya di dalam ayat Al-Kursi, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita bagaimana jati dirinya Allah itu. Ya. La ta'khudhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk, tidak tidur. Kalau ada Tuhan yang tidur, berarti dia tidak layak jadi Tuhan. Ya. Kenapa? Karena ketika dia tidur, siapa yang ngatur ini alam semesta? Kalau dia tidur. Ya. Maka Tuhan tidak boleh tidur. Makanya dalam akidah kita, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu laisa kamitslihi
syai'un. Allah itu tidak sama dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang bisa menyamai dia. Dia tidak sama dengan sesuatu dan sesuatu tidak bisa menyamai dia. Itulah Allah Azza wa Jalla. Dia tidak sama dengan makhluknya dan makhluknya tidak bisa menyamai Allah. Paham ya? Nah, itu yang berhak disembah, yang seperti itu. Jadi kalau ada yang masih bisa menyamai, berarti tidak bisa disembah. Walaupun namanya ilah, kalau bisa disamai oleh ilah yang lain, berarti dia tidak bisa menjadi yang disembah. Kenapa? Karena ada samanya. Ya. Makanya kita mengucapkan apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari semua hal-hal yang yang menjadi karakteristik makhluk. Jadi Allah itu tidak seperti makhluk, tidak mengantuk, tidak tidur, tidak lelah, ya. Apalagi mati. Tidak bisa. Ya. Karena kematian itu adalah diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan kematian. Yuhyi wa yumit. Ya. Dia yang menciptakan kehidupan, dia juga yang menciptakan kematian. Ya. Jadi Allah menghidupkan, dan hidup itu sendiri adalah ciptaan Allah. Ya. Mati itu juga adalah ciptaan Allah. Ya. Makanya Allah itu tidak disentuh oleh kematian. Dia maha hidup. Ya. Al-Qayyum. Ya, maha hidup. Tapi kalau makhluk bisa hidup, bisa mati. Kapan dia hidup? Ketika dihidupkan oleh Allah. Kapan dia mati? Ketika dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah mengatakan, Allah berfirman, "Falamma afala qala la uhibbul afilin." Maka ketika bintang-bintang itu hilang, ya, Nabi Ibrahim mengatakan la uhibbul afilin. Nah, ini pelajaran yang pertama. Ya, pelajaran yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mengajarkannya kepada kaumnya. Coba kalian ini yang sembah bintang ini, coba kalian perhatikan. Ya. Kapan itu bintang ada? Ketika malam hari. Itu pun ketika malam hari yang tidak ada hujan. Kalau ada hujan, tidak ada bintang. Kalau ada awan, tidak kelihatan bintang. Ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan ini, yang kalian sembah itu tidak pantas disembah. Kenapa? Karena dia hilang. Ya. Dan juga jumlahnya banyak. Ya. Sesuatu yang banyak berarti bukan Tuhan. Ya. Sesuatu yang hilang berarti bukan Tuhan. Nah, ini Nabi Ibrahim diajarkan oleh Allah, dan beliau mengajarkan kepada kaumnya. Begini caranya berlogika. Ya. Nah, itu. Baik. Ini pelajaran yang pertama. Nah, pelajaran yang kedua nanti kita sambung pekan depan. Ya. Ayat yang ke-77 tentang bulan. Kemudian nanti ada matahari. Ya. Bulan, bintang, bulan dan matahari. Menjadi pelajaran bagi umat manusia, ya, melalui wahyu Allah Azza wa Jalla diwahyukan kepada para nabi bahwa bintang, bulan, matahari tidak bisa disembah. Ya. Dan yang mengetahui itu bukan cuma manusia. Burung pun tahu. Ya. Burung pun tahu kalau matahari, bintang, bulan tidak bisa disembah. Ya. Jadi jangan sampai kita kalah dengan burung. Ya. Burung disebutkan dalam Al-Quran, burung yang tahu bahwa matahari tidak boleh disembah itu siapa? Burung apa? Ya. Ada burung di dalam Al-Quran disebutkan, dia tahu bahwa matahari dan bulan tidak bisa disembah. Hudhud, Masya Allah, Barakallah. Burung hudhud tahu. Ya. Jadi jangan sampai manusia kalah dengan burung. Ya. Burung hudhud tahu. Dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ya, ketika melihat, ya,
Siapa? Ratu Bilqis. Ya. Kenapa mereka menyembah matahari? Padahal matahari itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya. Kenapa mereka tidak menyembah Tuhannya matahari yang menciptakan matahari? Ya. Jadi burung hudhud tahu ya, bahwa matahari tidak bisa disembah. Makanya dia beritakan kepada Nabi Sulaiman, di sana ada seorang ratu yang punya kekuasaan besar, tapi dia menyembah matahari. Dia heran. Jadi burung hudhud itu heran, kenapa ada manusia menyembah matahari? Ya, di mana disimpan akalnya? Ya. Nah, sehingga jangan sampai kita kalah dengan burung. Ya. Dan semua di jagat raya ini menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam Quran surah Al-Isra disebutkan apa? Al-Isra, "Qul yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahu." Jadi semua yang ada di jagat raya ini semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk burung, hewan-hewan. Ya. Jadi jangan sampai kita kalah dengan hewan. Ya. Hewan menyembah Allah, kita orang menyembah hewan. Ya. Karena manusia ada yang menyembah hewan, ada. Padahal hewan itu menyembah Allah. Nah, manusia yang dikasih akal menyembah hewan. Ya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Mereka punya qalb tapi tidak digunakan untuk berpikir. Itulah manusia. Makanya kalau ada manusia yang melakukan seperti itu, kata Allah, apa? Balhum adall. Ulaika kal an'am balhum adall. Orang manusia seperti itu sama dengan binatang. Bahkan lebih cilaka, ya, lebih tersesat. Karena kalau binatang tidak diberikan otak oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diberikan akal. Ya. Manusia diberikan akal, tapi akalnya dia tidak gunakan. Ya. Seharusnya akal digunakan untuk menyembah kepada yang menciptakan akal, tapi ternyata akalnya digunakan untuk menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya, makanya Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, apa? Ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Ya. Baik. Ini pelajaran kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya di pekan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan masih memberikan dan mengizinkan kita untuk kembali belajar pekan depan. Ya. Insyaallah taala. Baik, demikian. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.